Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Setiawan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Dan saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Sungai Lilin. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video yang dibuat hari ini, saya akan melakukan tahapan pasca observasi bersama salah satu guru di SMA Negeri 3 Sungai Lilin, Bu Marisa, yang didampingi dengan pengajar praktik kita, Ibu Baroro. Oke, baiklah, kami akan mencoba melakukan tahapan pasca observasi tersebut. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah, Bu Marisa, izin meminta waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari supervisi akademik yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Oke, masih ingat kan Bu, waktu itu kita melakukan supervisi akademik karena Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam hal sosial emosional. Oke, sosial emosional. Oke, dalam tahapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu dan kita akan mengobrol sedikit nantinya. Yang pertama, setelah melakukan supervisi kemarin di kelas, ketika melakukan pengajaran di kelas, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu sendiri di kelas? Bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu? Apakah menurut Ibu sudah cukup bagus atau bagaimana? Oke. Menurut saya, penilaian pada diri saya sendiri, saya sudah cukup baik untuk kompetensi sosial emosional saya, karena dengan solusi yang sudah diberikan ketika supervisi kemarin, itu sudah bisa membuat saya mengelola kelas dan mengelola diri. Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Ibu kasih nilai, dulu masih ingat jawaban Ibu di awal ketika kita sebelum melakukan observasi, nilainya berapa Bu? Saya kasih nilai diri saya 5. 5. Setelah supervisi? Setelah supervisi ada peningkatan? Ada peningkatannya sekitar nilainya 8 lah. 8. Iya. Alhamdulillah berarti terjadi peningkatan sebenarnya. Oke. Apa yang melatar belakangi Ibu? Kira-kira alasannya kenapa Ibu bisa ngasih nilai 8 seperti itu? Terasa signifikankah perubahan? Iya, karena kemarin kan saya dikasih solusi ketika kalau misalnya saya untuk mengelola kelas yang masalah potensi sosial emosional kampus saya tadi, yang tadinya saya sulit untuk mengembangkan kompetensi itu, setelah dikasih solusi melalui ice breaking, jadi melalui itu saya lebih bisa mengelola emosi saya tadi, tadinya saya emosi ketika menghadapi siswa yang bermasalah, saya alihkan ke ice breaking, jadi menurun. Jadi yang tadinya saya emosi menjadi agak tenang. Iya, karena siswa yang tadi mengikuti ice breaking, jadi yang bermasalah tadi teralihkan dengan ice breaking tersebut. Jadi mereka tidak punya waktu lagi untuk berbuat kenakalan atau bikin macam-macam seperti itu. Oke, benar. Oke. Baik Bu. Jadi menurut pengamatan saya ketika saya mengamati Ibu mengajar, memang terjadi perubahan yang signifikan. Kelas terlihat lebih hidup, siswa main yang pukul-pukulan tangan dengan semangat. Jadi semuanya fokus ke Ibu, tidak ada aktivitas lain yang tidak kita harapkan gitu. Benar sekali gitu Bu. Nah, rencana Ibu ke depannya bagaimana Bu? Apakah ice breaking ini terus dilaksanakan untuk meminimalisasi siswa yang menurut Ibu bermasalah? Atau bagaimana Bu? Apakah ini sudah menjadi solusi? Untuk saat ini menurut saya ice breaking itu sudah menjadi solusi yang baik. Mungkin ada variasi ice breakingnya selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan terjadi selanjutnya. Oke, jadi ketika masalah keresahan yang baru datang, nanti kita pikirkan lagi masalahnya apa. Kita lakukan supervisi lagi Bu ya. Oke. Baik Bu. Nah, dari diskusi dan dari tahapan awal observasi sampai sekarang, apa yang Ibu rasakan mengenai proses ini gitu? Apakah ini cukup bermanfaat bagi diri Ibu atau bagaimana? Saya merasakan ini cukup bermanfaat untuk saya,
Dan karena dengan saya mendapatkan solusi tadi, saya bisa berpikir untuk bagaimana mengelola kelas yang ada siswa yang bermasalah tadi. Jadi diberikan solusi dengan cara ice breaking. Nah, itu sudah cukup untuk membuat saya mengembangkan kompetensi sosial emosional tadi. Oke. Ice breaking berarti akan ada di kelas Ibu? Iya, akan ada. Mantap sekali. Biasanya dari mana sih Bu sumbernya kalau misalnya cari materi-materi ice breaking gitu? Saya carinya di TikTok. Di TikTok, oke, Iya. kekinian sekali. Jadi kalau di TikTok itu kan dicari pencarian ice breaking itu akan banyak muncul untuk siswa-siswa SMA. Sekali kita nyari biasanya FYP terus kan? Iya, Oke, jadi menjadi solusi saya untuk mengelola kelas. Oke, baik, menyenangkan sekali berbicara dengan Ibu, mengobrol dengan Ibu, apalagi mengenai supervisi dan mengenai peningkatan kompetensi kita ketika mengajar di kelas. Oke, saya rasa Ibu sudah menyampaikan kesimpulan tadi, dan semoga baik Ibu ataupun saya ataupun siapapun guru-guru di sini bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi mereka khususnya dalam memberikan pembelajaran untuk murid kita, gitu ya. Oke. Bila ada kesempatan lagi ke depannya kita akan melakukan supervisi lagi ya Bu ya. Atau kita ganti Ibu yang mensupervisi saya. Oke. Terima kasih waktunya Ibu, dan bagaimana Bu tutup? Oke, itu saja video mengenai pasca observasi. Tadi Bu Marisa juga sudah menyampaikan kesimpulannya mengenai apa yang beliau rasakan ketika mengajar di kelas, dan kesimpulan mengenai apa yang akan beliau lakukan ke depannya. Kami rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.